Halo, ketemu lagi dengan Iqbal Alamsah di channel pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Kita mulai pembelajarannya adik-adik, yuk. Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo. Sambil menunggu Edo datang, Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Tanya si Benny. Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contoh, air, minyak, dan sirup. Coba Benny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan. Nah, adik-adik kalian perhatikan, kemarin kita sudah belajar mengenai wujud benda, ada cair, padat, dan gas. Hari ini kita akan belajar mengenai wujud benda cair. Jadi benda cair itu bentuknya akan selalu berubah-ubah sesuai dengan wadah atau tempatnya. Ya, kita lihat di sini. Benny mengisi pistol mainannya dengan air keran. Maka bentuk airnya akan sama dengan bentuk pistol mainan yang dimiliki oleh Benny. Contoh benda cair adalah air, minyak, dan sirup. Wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Bentuk benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Jadi benda padat ini walaupun dipindah-pindah tempat, bentuk dan ukurannya akan tetap sama. Kemudian benda cair, benda yang memiliki ukuran tetap tetapi bentuknya berubah sesuai dengan tempat dan wadahnya. Contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Otomatis sirup yang dimasukkan ke dalam botol bentuknya akan seperti botol. Air teh yang dimasukkan ke dalam gelas akan seperti gelas bentuknya. Sedangkan bentuk benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Jadi kalau tempatnya kecil, maka udara atau gas itu akan kecil. Nah, bentuknya juga berubah-ubah gas itu. Contohnya udara dalam balon. Nah, akan berubah jika udara itu dimasukkan ke dalam ban sepeda. Iya. Contohnya udara dalam balon, ban sepeda. Dari bacaan tadi kita akan mencari tahu makna dari kata-kata yang ada dalam bacaan tadi. Yang pertama, ada wujud. Wujud itu artinya rupa atau bentuk yang dapat diraba. Wujud. Kemudian ada ukuran. Ukuran itu artinya isi atau besaran benda dalam sebuah ruang. Padat itu artinya benda yang isi dan bentuknya tetap. Kemudian cair, artinya bersifat seperti air atau encer. Kemudian gas. Gas itu artinya ringan, bersifat seperti udara. Jadi ini kata-kata yang harus kita pahami maknanya atau artinya. Contoh benda padat di sekitar kita. Nah, ini contoh-contoh benda padat.
Lalu ini adalah contoh-contoh benda cair di sekitar kita. Kalian pasti sudah tahu benda cair tuh. Contoh benda gas di sekitar kita. Nah, itu udara di dalam galon, asap, gas LPG di dalamnya itu berisi gas. Lalu uap, ada asap. Amatilah gambar berikut. Nah, ini ada Edo dan Benny sedang bermain pistol air. Ditembak. Benny melakukan suatu kesalahan karena Benny menembak pistol air ke arah wajahnya si Edo, dan Edo merasa kesakitan. Kalian tidak boleh meniru hal itu ya. Kalau kalian bermain pistol air, tidak boleh diarahkan ke area muka atau ke area mata kita. Itu berbahaya. Lebih baik arahkan ke tubuh, atau ke kaki, ke tangan, atau ke perut, yang pasti tidak melukai teman kita. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan gambar di atas. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab. Yang pertama, apa yang dilakukan Benny dan Edo? Ya, mereka bermain pistol air. Kemudian bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Aturannya apa, ayo? Nah, tidak boleh menembak wajah, mata, dan tidak boleh curang. Itu adalah aturan saat bermain pistol air. Yang ketiga, apa yang terjadi jika Benny dan Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Apa yang akan terjadi? Bisa terjadi pertengkaran, bisa membuat celaka, dan tidak nyaman saat bermain. Kalau Benny dan Edo tidak mematuhi aturan. Begitu juga kalian, kalau kalian bermainnya tidak mematuhi aturan, bisa menyebabkan pertengkaran, terjadi kecelakaan, dan bermainnya juga tidak nyaman. Pertanyaan keempat, mengapa diperlukan aturan dalam permainan? Mengapa? Supaya permainan jadi teratur, kita juga nyaman memainkannya. Lalu yang keempat, apa manfaat aturan tersebut? Apa manfaat aturan? Permainan menjadi teratur, pemain bisa nyaman dalam permainan, dan supaya tidak ada kekacauan, supaya tidak terjadi pertengkaran juga. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak memenuhi aturan? Nah, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi pertengkaran, bisa jadi tidak nyaman saat bermain, bisa jadi kecelakaan. Aturan itu harus dipatuhi oleh semua orang. Ya, kalau aturan di rumah harus dipatuhi oleh anggota keluarga. Benny mempunyai satu pistol air. Edo juga mempunyai satu pistol air. Tiba-tiba Uditang juga membawa satu pistol air. Berapa jumlah pistol air semuanya? Nah, di sini kita umpamakan pistol itu dalam perkalian. Pistolnya Benny 1, Edo 1, dan Udin 1. Berarti ada 3 orang yang membawa pistol. Nah, untuk mengetahui jumlahnya kita cukup pakai perkalian. 3 orang yang membawa pistol kali masing-masing orang membawa satu pistol. Berarti maka 3 kali 1 sama dengan 3. Sama artinya dengan 3 kali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan
3. Audio Jungle. Angka berapapun jika dikalikan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Audio Jungle. Jadi tidak perlu kalian hitung adik-adik. Bisa kalian jawab 1 kali 8. Contohnya ini 1 kali 9, jawabnya 9. 6 kali 1, ya 6 kali 1 itu adalah 6. 20 kali 1, 20. 56 kali 1, 56. 100 kali 1, 100. Jadi angka berapapun jika dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Mudah kan adik-adik? Untuk memudahkan mengingat perkalian, lagu di bawah ini dapat membantu. Nyanyikanlah bersama temanmu atau ibumu. Judulnya Belajar Perkalian, ciptaan Ibu Sud. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah perjumlahan berulang. Ingat kata bu guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya. Ini lagu Belajar Perkalian yang iramanya dari lagu Becak ciptaan Ibu Sud. Nah, jadi kalian bisa belajar lagu ini ya adik-adik. Kita sudah belajar tentang perkalian 1. Sekarang kita akan belajar 2 dikali 5 sama dengan berapa? Untuk mencarinya, 2 kali 5 itu berarti 5 ditambah 5. Berarti angka di belakang ditambahkan angka yang sama sebanyak 2 kali. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Jadi 2 dikali 5 ini sama dengan 10. Soal berikutnya 4 dikali 2. Kalau diubah dalam penjumlahan bagaimana? Wah, 4 ditambah 4 atau 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Yang betul adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, jadi 2-nya ada 4. Bukan 4-nya yang ditulis 2. Lalu kita jumlahkan. 2 ditambah 2 tambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, sekarang 5 dikali 7. Nah, untuk mencari hasilnya kita ubah dulu dalam penjumlahan. Berarti 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. Hasilnya adalah 35. Jadi 5 kali 7 itu hasilnya 35. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa selalu rajin dalam belajar.